Seiring dengan berakhirnya masa PSBB di sejumlah wilayah, pemerintah mulai mengizinkan kegiatan perekonomian dan kegiatan masyarakat meski harus mengikuti protokol kesehatan. Begitu juga dengan rumah ibadah yang mulai boleh dibuka kembali dengan panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Seiring dengan berakhirnya masa perpanjangan PSBB tahap 3 di awal Juni ini, pemerintah daerah Kota Tangerang, Bogor, dan Bekasi akan memperbolehkan pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Meski dibuka, pusat perbelanjaan akan memberlakukan protokol kesehatan. Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi rencananya akan mulai dibuka pada 8 Juni mendatang demi menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang ketat. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan di Kota Depok. Aparat TNI Polri disiapkan untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sementara itu, rumah-rumah ibadah yang selama masa PSBB ditutup untuk kegiatan keagamaan bersama-sama mulai disiapkan untuk dibuka kembali. Kementerian Agama mengeluarkan panduan. Di antaranya rumah ibadah yang boleh dibuka adalah yang memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Pengurus rumah ibadah bisa mengajukan surat ini ke gugus tugas. Selanjutnya, edukasi dan ketaatan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci keberhasilan pola hidup baru atau new normal. Tim TV One mengabarkan. Jakarta kini memasuki masa PSBB transisi. Tempat kegiatan ibadah, tempat kerja dan usaha, kegiatan sosial dan budaya, serta moda transportasi akan dibuka secara bertahap. Ditargetkan akhir bulan Juni, tempat kegiatan ibadah, tempat kerja dan usaha, kegiatan sosial, budaya, serta moda transportasi telah beroperasi penuh. Ya, namun PSBB masa transisi di Jakarta ini tidak meliputi pengaturan aktivitas sekolah, yang berarti saat ini kondisinya masih status quo. Itu artinya 3 bulan para siswa tidak menempuh pendidikan yang wajar. Kita akan menggali pemikiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tentang PSBB masa transisi Jakarta dan juga tentang dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Kita bergabung bersama Pak Yusuf Kala. Assalamualaikum, Pak JK. Waalaikumsalam. Pak JK, tentu Anda sudah memantau perkembangan hari ini di masa PSBB transisi di Jakarta ini. Bagaimana Anda menilainya untuk langkah dari pemerintah DKI Jakarta ini? Iya, segala sesuatunya seperti COVID-19 untuk pelonggarannya memang tahap demi tahap. Karena ini butuhkan suatu cara protokol kesehatan yang ketat sehingga semuanya harus siap dulu berjalan. Seperti diumumkan oleh Pak Gubernur dan juga pembicaraan konsultasi kami dengan Presiden dan Pak Gubernur DKI, besok Jumat masjid sudah bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan jamaahnya. Itu suatu langkah yang sangat baik karena sudah 12 Jumat kita tidak salat Jumat di masjid. Ya. Kalau sejauh ini Pak JK melihat langkah yang diambil oleh pemerintah selama kedepannya ini, baik buruknya seperti apa Pak JK? Saya kira tidak ada buruknya, yang ada baiknya. Kita harus bersyukur seperti itu, dan samping itu juga dalam bernegara kita ini apabila ada musibah tentu perlu ada suatu upaya bersama, harus berdoa dan salat untuk mendoakan kita semua agar selesai, dan itu artinya rumah-rumah ibadah memang harus dibuka lebih dulu. Pak JK sempat mengatakan di sejumlah media bahwa normal baru ini sebagai sebuah harapan yang prosesnya sebenarnya tidak rumit. Apakah langkah ini juga merupakan sebagai langkah menuju ke normal baru begitu Pak? Semuanya situasinya tidak perlu rumit. Semua bisa, ya, seperti ibadah sekolah dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang umum cuma 3, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Masker dan cuci tangan itu mudah. Ya memang yang menjadi semuanya diperhitungkan ialah bagaimana menjaga jarak satu sama lain supaya jangan terjadi suatu kontak langsung antara jamaah atau anak sekolah dan sebagainya. Jadi Pak JK semua memandang masalah ini terletaknya di jarak.
Jadi Pak JK saat ini memandang masyarakat kita sudah siap untuk menuju ke normal baru dengan langkah awal ini, Pak? Oh iya, itu kan melalui prosedur yang tahap demi tahap. Rumah ibadah dulu, baru ke kantor, setelah kantor, tempat usaha, kemudian tempat mall. Jadi semua tahapnya seperti itu supaya kita jangan tiba-tiba ramai, tapi agak bertahap itu longgarnya. Ya, Pak JK, soal semua dunia negara pendidikan. juga yang melonggarkan itu begitu. Apa? Ya, soal dunia pendidikan Pak JK, sejauh ini anak-anak Indonesia tidak menerima pelajaran seperti biasanya selama kurang lebih 3 bulan. Langkahnya seperti apa kalau Pak JK melihat? Ya, kalau sekolah memang agak berbeda dengan rumah ibadah. Rumah ibadah itu paling tinggi setengah jam. Sudah selesai saja sudah selesai setelah 5 waktu. Tidak lebih dari itu. Kalau sekolah kan pertama permanen, walaupun tentu ada masalah baru yang harus diselesaikan dulu. Kalau dulu satu kelas itu 30-40 anak satu kelas. Sekarang ini untuk menjaga jarak. Jadi seluruh masalah ini dalam rangka menjaga jarak. Menjaga jarak, maka satu kelas itu maksimum 20. Artinya harus disiapkan kelas lebih banyak, 2 kali lipat. Karena itu maka itu tidak mungkin pada dewasa ini. Maka tentu caranya juga bisa seperti shift, ada sekolah pagi, ada sekolah sore, bisa yang masih daerah merah tetap sekolah online, itu bisa seperti itu dilaksanakan dengan betul. Jadi seluruh new normal itu letaknya penyelesaian bagaimana orang itu menjaga jarak. Yang lainnya gampang. Pakai masker mudah, cuci tangan mudah. Yang soal itu jaga jarak. Baik, Pak JK, nanti kita masih akan menanyakan mengenai kondisi masyarakat kita, bagaimana kemudian kita bisa menerapkan itu semua. Nanti dijawab usai jeda ya Pak JK ya. Ketika kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.